Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin menjelaskan mengenai akuntansi inflasi, model penilaian, dan penentuan laba. Yang pertama itu ada akuntansi inflasi. Akuntansi inflasi merupakan suatu metode untuk mengkoreksi dengan menyatakan kembali sepenuhnya laporan keuangan berdasarkan harga pembelian historis ke dalam suatu cara yang mencerminkan perubahan daya beli mata uang yang diukur dengan menggunakan angka indeks. Metode yang digunakan dalam akuntansi inflasi ini sama dengan metode penentuan laba. Penentuan laba adalah nilai laba yang relevan yang digambarkan oleh laporan keuangan, sedangkan inflasi nilai adalah semua item yang terdapat dalam laporan keuangan. Metode pengukuran aktiva dan kewajiban menurut Johnson yaitu ada dua. Yang pertama, D&T value system dari harga umum yang terdiri dari historical cost, general price level, replacement cost, reproduction cost. Yang kedua ada the exit value system harga pasar atau current market value yang terdiri dari net realizable value, selling price, dan expected value. Dari sudut akuntansi inflasi, di luar historical cost, ada metode menyusun laporan keuangan untuk menyesuaikan dengan pengaruh inflasi. Yang pertama itu ada general price level. Dalam metode general price level, misalnya metode historical cost disesuaikan dengan perubahan tingkat harga, sehingga pada masa inflasi GPL ini lebih besar daripada nilai historical cost. Keuntungan general price level adjustment adalah dapat menjelaskan pengaruh inflasi pada perusahaan, meningkatkan kegunaan perbandingan laporan antar periode, membantu memakai laporan menilai arus kas di masa yang akan datang secara lebih baik, memperbaiki tingkat kepercayaan rasio laporan keuangan yang dihitung dari angka-angka laporan keuangan yang disesuaikan. Kelemahannya itu yang pertama ada inflasi itu terjadi pada barang yang berbeda dan perusahaan yang berbeda, jadi tidak bisa disamaratakan. Yang kedua, GPLE tidak bermakna bagi perusahaan. Yang ketiga, angka yang disesuaikan tidak menggambarkan arus kas. Yang keempat, rasio itu adalah indikator mentah. Selanjutnya yaitu Current Cost Accounting. Edgar Edwards dan Philip Bell merupakan tokoh yang paling gencar mempromosikan konsep CCI ini. Menurut mereka, yang dibutuhkan oleh manajer adalah bagaimana mereka mengalokasikan sumber-sumber ekonomi yang ada untuk memaksimalkan laba. Edward dan Bell mengusulkan perhitungan bisnis profit. Bisnis profit ini memiliki dua komponen, yaitu current operating profit atau laba operasional saat ini. Yang kedua, realizable cost saving atau penghematan biaya yang dapat direalisasikan. Beberapa bentuk current cost yaitu replacement cost atau biaya penggantian, reproduction cost yaitu biaya reproduksi, net realizable cost atau biaya realisasi bersih, selling price, harga penjualan, dan yang terakhir expected value yaitu nilai yang diharapkan. Selanjutnya monetary dan non-monetary items. Monetary items adalah aktiva atau kewajiban yang dinilai atau disajikan dalam unit uang yang tetap, misalnya kas, piutang, atau utang, atau kewajiban lainnya yang angka nilai uangnya tetap itulah yang akan ditagih dibayar di masa yang akan datang tanpa ada perubahan. Non-monetary items adalah nilai di mana jumlah uangnya tidak ditetapkan menurut kontrak perjanjian. Dalam metode historical cost ini digambarkan sebagai old cost bukan nilai sekarang. Lalu model akuntansi. Ada 3 model akuntansi yang berbeda yaitu historical cost accounting, replacement cost accounting, net realizable accounting. Namun sebenarnya ada 8 model akuntansi dalam penelitian aktiva dan penentuan laba, yaitu pengukuran menurut unit uang. Ada historical cost accounting, replacement cost accounting, net realizable value accounting, present value accounting. Lalu pengukuran menurut unit tenaga beli, ada GPL, historical cost accounting, GPL, replacement cost accounting, GPL, net realizable value accounting, dan GPL, present value accounting. Selanjutnya kita akan membahas tentang penilaian dan perbandingan terhadap model akuntansi. Dalam menilai dan membandingkan model penilaian akuntansi, model present value sengaja tidak diikutsertakan karena memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya yaitu seperti sukarnya menaksir penerimaan kas di masa yang akan datang, pemilihan tingkat diskonto yang sangat bervariasi, alokasi arbitrer dari taksiran arus kas dalam menilai aset, serta alokasi arbitrer dan taksiran arus kas dari masing-masing aktiva secara individual. Dalam menilai dan membandingkan model-model tersebut,
Yang menjadi dasar penilaiannya adalah berdasarkan yang pertama ada timing error, yaitu kesalahan yang timbul akibat masalah waktu atau perubahan nilai yang terjadi dalam suatu transaksi atau periode tertentu tetapi dicatat, diperhitungkan, dan dilaporkan pada periode yang lain. Yang kedua ada measuring unit error atau kesalahan akibat alat ukur yang terjadi apabila laporan keuangan tidak disajikan dengan menggunakan dan mempertimbangkan tenaga beli dari mata uang tersebut. Idealnya tenaga beli uang harus ikut menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun laporan keuangan. Yang ketiga ada interpretability atau kesulitan dalam penafsiran. Laporan keuangan harus dapat dipahami tanpa salah pengertian. Agar model akuntansi dapat dipahami, maka kita harus menggunakan rumus jika, maka, atau if and then. Dengan rumus ini, maka para pembaca laporan keuangan akan memahami arti serta kegunaannya. Akuntansi memiliki alat ukur yang menghasilkan ukuran tertentu, misalnya seperti model akuntansi yang menggunakan unit uang sebagai alat ukur, berarti bahwa dinyatakan dalam jumlah rupiah atau number of dollars NOD. Apabila konsep current value yang diukur dengan harga beli umum akan menghasilkan ukuran barang atau common of goods atau COG. Dan yang keempat ada relevansi. Informasi akuntansi harus relevan, artinya harus bermanfaat bagi para pemakainya, terutama untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Metode pengukuran harga wajar atau fair value. Metode pengukuran harga wajar atau fair value telah berlaku di Amerika sesuai dengan statement nomor 157 tentang fair value measurements. Statement ini mengidentifikasikan fair value menggunakan kerangka untuk mengukur nilai yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum dan memperluas pengungkapan tentang pengukuran fair value. Statement ini ditetapkan dalam kerangka standar akuntansi yang membutuhkan atau mengizinkan pengukuran fair value. Oleh karena itu, statement ini tidak memerlukan metode pengukuran fair value yang baru. Statement ini menekankan bahwa fair value adalah pengukuran berbasis pasar dan bukan pengukuran yang spesifik entitas. Karena itu, pengukuran fair value harus ditentukan berdasarkan asumsi yang digunakan pelaku pasar dalam menghargai aset dan utangnya. Statement ini menerapkan beberapa hierarki fair value yang dibedakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama ada asumsi pelaku pasar dibangun berdasarkan data pasar yang diperoleh dari sumber yang independen dari entitas yang melaporkan. Kedua, ada asumsi dari entitas yang melaporkan tentang asumsi pelaku pasar dibangun berdasarkan informasi terbaik yang tersedia dalam situasi tersebut. Dalil uno subfable input dimaksudkan untuk memungkinkan adanya situasi di mana ada sedikit kegiatan pasar dari aset dan kewajiban pada tanggal pengukuran. Dalam situasi tersebut, entitas pelaporan tidak perlu melakukan kegiatan untuk mendapatkan informasi tentang asumsi pelaku pasar. Namun, entitas pelapor tidak boleh mengabaikan asumsi pelaku pasar yang tersedia tanpa harus mengeluarkan biaya dan tenaga. Sekian presentasi dari kami.